Yosef pernah tuduh Yoris marah-marah karena kaitkan kasus Subang dan yayasan upaya tutupi skenario. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hingga kini masih menjadi sorotan publik sejak Danu membongkar semuanya. Satu persatu skenario Yosef tersangka utama pembunuh Tuti dan Amel perlahan mulai terungkap. Yang terbaru terungkap bahwa Yosef pernah menyebut Yoris marah-marah karena ada yang mengaitkan kasus Subang dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Hal ini diungkap oleh mantan bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional Dedi. Seperti diketahui, Yayasan Bina Prestasi Nasional dan kasus Subang memang diduga punya kaitan erat. Diduga kuat motif para pelaku menghabisi Tuti dan Amel adalah perebutan kepemilikan yayasan. Mengenai dugaan yayasan ini, Dedi menyinggung bahwa anak Yosef Yoris pernah marah kepadanya karena membongkar soal aliran dana yayasan. Hal ini terungkap ketika kasus ini pertama kali terungkap. Satu persatu sandiwara Yosef Hidayat tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat terbongkar. Kali ini terkait perlakuan Yosef Hidayat terhadap saksi kunci dan tersangka yang membongkar kasus ini, Muhammad Ramdhanu alias Dado. Sejak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini terkuak, Yosef Hidayat langsung mengkambing hitamkan Danu sebagai orang yang terlibat dalam kasus tewasnya istri dan anaknya Tuti Sartini dan Amalia Mustikarato. Bahkan Yosef secara terang-terangan menyebut Danu sebagai pembohong dan pendusta kepada polisi. Namun di balik itu Yosef ternyata punya skenario baru terkait lakon Danu dan kasus ini. Diam-diam Danu ditawari untuk menjadi bendahara yang akan mencarikan dana Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan. Seperti diketahui, saat kasus Subang ini terjadi, Yayasan Bina Prestasi Nasional dikelola anak sulung Yosef, Yoris Raja Amnullah, dan kedua korban Tuti Sartini dan Amalia Mustikarato. Sementara Yosef tidak diberikan jabatan apapun di yayasan dan tidak pernah mendapat honor atau gaji dari yayasan.